Pemirsa, thrifting atau penjualan barang bekas impor jadi polemik. Bisnis barang bekas impor baik berupa pakaian maupun sepatu dinilai merugikan pelaku UMKM lokal. Menurut pemerintah, produk pakaian bekas asal luar negeri juga berpotensi membawa bibit penyakit yang membahayakan kesehatan. Namun, tren thrifting ini, pemirsa, justru diminati oleh sebagian kaum muda. Seperti apa kondisi salah satu lokasi bisnis thrifting di Jakarta? Kita simak liputan dari jurnalis MGN Andromeda Arizal dan juru kamera Adi Nugroho dari Pasar Senen, Jakarta. Polemik terkait dengan thrifting atau yang saat ini digandrungi oleh sejumlah masyarakat untuk berbelanja baju murah ini ternyata menimbulkan polemik. Salah satunya ada yang seperti yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan berkaitan dengan thrifting ini karena ini merugikan UMKM yang ada. Bahkan menurut dari keterangan Menteri Perdagangan yaitu Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa thrifting ini ternyata ini mengakibatkan dampak yang buruk terutama bagi kesehatan karena barang-barang atau baju bekas ini juga ternyata katanya merugikan kesehatan dan juga utamanya adalah berkaitan dengan ini UMKM yang ada di Indonesia ini sehingga bisa kerugian yang juga ditaksir ini hingga miliaran rupiah. Dan kali ini saya sudah berada di Pasar Senen untuk melihat seperti apa kondisi jual beli di masyarakat dan juga larangan dari pemerintah terkait dengan thrifting ini. Ayo ikuti saya. Nah pemirsa, seperti yang Anda lihat memang untuk di Pasar Senen ini bukan hanya pakaian ataupun juga jaket saja, melainkan juga ada beberapa kebutuhan lainnya seperti halnya misalnya sepatu dan juga jaket. Kita kalau melihat memang kondisinya saat ini ada beragam merek dan kalau kita bisa melihat informasi yang kami terima bahwa dalam satu bal ini, baik itu bal besar ataupun juga bal kecil, ini terisi 300 sampai 500 pakaian yang ada. Bahkan dari 300 sampai 500 pakaian yang ada ini bisa dijual dengan harga yang cukup murah sehingga masyarakat merasa tertarik untuk membeli baju-baju thrift ini. Nah pemirsa, salah satunya saya sudah bersama dengan Mas siapa ini? Mas Gulam. Mas Gulam. Mas Gulam dari mana Mas Gulam? Dari Serang. Dari Serang. Kenapa Mas Gulam tertarik untuk belanja thrift ini Mas? Ya, sekalian main juga sih. Main. Ya, budgetnya untuk baju thrift ini berapa? Untuk beli baju thrift? saya bawa dari rumah 250. 250.000. Udah beli apa aja? Baju sih 2. Baju 2. Boleh lihat baju 2 apa aja? Tadi beli dapat harga 2. 2 berapa? 250. 252. Oke. Dua ya, 250 ya. Kita lihat. Oke, ini 250. Mas, kan ini kan pemerintah menyampaikan kalau misalnya baju-baju kayak gini katanya menimbulkan penyakit. Mas Gulam sendiri ini khawatir nggak? Ini ternyata ada penyakitnya karena bekas dan lain sebagainya. Khawatir nggak? Khawatir sih, cuman ntar sampai rumah dicuci lagi gitu. Cuci lagi. Iya. Kenapa merasa tertarik untuk membeli baju thrift ini? Ya, karena murah sih. Murah? Iya. Oke, siap. Terima kasih Mas Gulam ya. Selamat belanja kembali. Ya, sama. Oke, pemirsa, memang salah satu hal yang menjadi daya tarik baju thrift ini karena harganya yang murah. Boleh kami aja 23 aja boleh 23 aja berapa lagi aja boleh. Belanja. Masuk sini ya kalian bisnis ya. Belanja Kak, boleh Kak. Oke, ini kan Mas siapa? Mas Niko. Mas Niko. Dari mana Mas Niko? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Mas Niko, kenapa merasa tertarik untuk berbelanja thrift ini, Mas? Ya karena apa namanya harganya terjangkau, terus rame banyak pilihannya, pokoknya terjangkau deh harganya. Terjangkau harganya. Iya. Mas, pemerintah kan kemarin menyampaikan melarang ini thrift ini, Mas. Iya. Alasannya karena kesehatan. Iya. Yang kedua karena mengganggu UMKM. Merusak UMKM, karena merugikan UMKM juga. Pandangan Mas Riko sendiri seperti apa? Ya menurut saya sih kalau misalkan kalau Kesehatan. online ya. Iya, online. Kalau untuk online itu memang merugikan ya mungkin. Iya. Karena kan kalau di sini Oke. kalau online itu ya merugikan. Kenapa kalau online merugikan itu karena mereka memang menjatuhkan ibaratnya nggak fair lah, bukan pada tempatnya. Betul. Ya kalau yang di sini kan memang tempatnya di sini, jadi orang yang dari mana pada datang ya ke sini gitu. Oke. Jadi ada tempatnya gitu. Berkaitan dengan kesehatan, kayak gimana Mas kesehatan? Kalau kesehatan untuk memang kan ini kan bajunya
second ya. Iya. Second. Kalau kita cuci ya dengan baik, yang sesuai peraturannya pokoknya itu ya nggak apa-apa sih. Tinggal cuci aja, begitu Iya, ya Mas ya. cuci yang kayak- Soal harga gimana Mas? Harga sih terjangkau. Terjangkau ya? Iya. Oke, thank you ya Mas ya. Iya, sip. Nah pemirsa, kami mendapatkan informasi dari salah satu pedagang yang enggan untuk disebutkan namanya dan juga enggan untuk diwawancara. Dirinya menjelaskan dalam satu bal besar pakaian, isinya ini 300 sampai 500 pakaian. Namun dari 300 sampai 500 pakaian ini tidak semuanya bisa dijual karena mereka harus mensortir terlebih dahulu. Dan tadi juga dijelaskan dari 300 sampai 500 ini bisa dijual dengan range harga yang berbeda-beda. Misalnya saja baju dari samping kiri saya ini bisa dijual dengan harga 50.000. Namun tidak sedikit juga yang bisa dijual dengan harga 15.000 sampai 150.000 rupiah per buahnya. Dan tadi juga telah dijelaskan bahwa dalam satu bal ini berasal dari dua negara, mayoritas pertama dari Jepang, kemudian dari Korea. Dan di dalam bal ini ada dari beberapa negara juga, dan salah satunya adalah dari merek Amerika. Tadi ada hal yang cukup menarik seperti yang tadi telah dijelaskan oleh para calon pembeli. Para calon pembeli ini merasa memilih barang thrift ini karena harganya yang murah, dan yang kedua adalah tidak begitu takut untuk terkait dengan kesehatan. Mereka sudah memiliki trik-trik khusus berkaitan dengan cara mencuci baju thrift ini. Dari Jakarta, Andromeda Arizal, Adi Nugroho, Media Group Network.